kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semangat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Dia dalam pembelajaran matematika kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita simak materinya. Pembelajaran Matematika Kelas 4 SDIT As-Sakinah. Pertemuan ketiga. KD yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini diantaranya 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. KD berikutnya, KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, ada yang masih ingat nggak? Kira-kira foto ini siapa ya? Wow, keren sekali. Iya, benar. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat Nabi. Beliaulah yang pertama kali menemukan konsep KPK dan pemfaktoran. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita sering loh menggunakan konsep KPK ini. Di antaranya seperti ketika pembagian warisan, menentukan jadwal liburan bersama keluarga atau teman, menentukan jumlah barang yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta contoh-contoh lainnya. Yuk, sama-sama kita amati ya cerita ini. Nah, berdasarkan cerita tersebut, kira-kira metode apa ya yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya, simak ya setelah ini. Yang pertama, menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dengan cara kelipatan persekutuan.
Langkah-langkah untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Yang kedua, menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut atau lebih. Yang terakhir, menentukan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil dari dua bilangan atau lebih. Contoh menentukan kelipatan persekutuan dengan cara kelipatan persekutuan sebagai berikut. Berapakah KPK dari 6 dan 9? Yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Berikutnya, menentukan kelipatan dari 9. Kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Berdasarkan kelipatan 6 dan kelipatan 9 yang telah kita cari sebelumnya, terdapat beberapa kelipatan persekutuan bilangan 6 dan 9. Di antaranya adalah 18, 36, dan seterusnya. Setelah diperoleh kelipatan persekutuan 6 dan 9 adalah 18, 30, dan seterusnya, maka kita tentukan bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan 6 dan 19. Dikarenakan 18 lebih kecil dibandingkan dengan 36, maka kelipatan persekutuan terkecil 6 dan 9 adalah 18. Cara yang kedua yaitu menentukan kelipatan persekutuan terkecil dengan cara pohon faktor. Nah, untuk pemahaman lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini ya. Sebagai contohnya, tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 18 dan 20 dengan menggunakan faktorisasi prima. Setelah menuliskan bilangan 18, tarik garis diagonal dari bilangan 18 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian, kita tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 18. Bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan 18 adalah bilangan 2. Sehingga bilangan 2 dapat kita tuliskan di sebelah sisi kiri. Dan hasil pembagian dari 18 dengan 2 kita dapat menuliskan di sebelah sisi kanan.
Hasil pembagian dari 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita dapat tuliskan hasil pembagian tersebut di sisi sebelah kanan. Berdasarkan pohon faktor dari bilangan 18, diperoleh faktorisasinya adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau kita dapat menuliskan faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya kita menentukan faktorisasi dari 20. Nah, hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita menuliskan bilangan 20. Setelah menuliskan bilangan 20, tarik garis diagonal dari bilangan 20 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri seperti pada bilangan 18 tadi. Kemudian kita tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 20. Bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan 20 adalah 2. Maka 2 kita dapat tuliskan di sebelah sisi kiri. Sedangkan hasil pembagian dari 20 dengan 2 dapat kita tuliskan di sebelah sisi kanan. Hasil bagi 20 dengan 2 adalah 10. Sehingga kita dapat menuliskan 10 di bagian sisi kanan. Selanjutnya, kita melakukan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menarik garis diagonal dari bilangan 10 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian kita tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan 10. Bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan 10 adalah 2. Maka 2 dapat kita tuliskan di sebelah sisi kiri. Sedangkan hasil pembagian dari 10 dengan 2 kita dapat tuliskan di sebelah sisi kanan. Hasil bagi 10 dengan 2 adalah 5. Sehingga kita dapat tuliskan angka 5 pada sisi sebelah kanan. Berdasarkan pohon faktor dari bilangan 20, diperoleh faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 5. Atau kita juga dapat menuliskan faktorisasi dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Setelah memperoleh faktorisasi dari 18 dan 20, untuk menentukan KPK, kita dapat mengambil semua faktor bilangan. Namun, jika ada faktor bilangan yang sama, ambil bilangan yang sama tapi pangkatnya yang terbesar. Berdasarkan faktorisasi 18 dan 20, faktor bilangan yang dapat kita ambil adalah 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 5. Nah, kenapa 2 tidak kita ambil ya? Ada yang tahu? Iya, karena 2 dan 2 pangkat 2 merupakan bilangan yang sama. Namun, pangkatnya berbeda. Yang satu, 2 pangkatnya 1 dan 2 pangkat 2 pangkatnya 2. Sehingga kita pilih 2 pangkat 2 yang memiliki pangkat lebih besar. Jadi, KPK dari 18 dan 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 120. Jadi KPK dari 18 dan 20 adalah 120. Contoh soal penerapan kelipatan persekutuan terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak ya.
Sebuah toko baru dikunjungi pemasok telur setiap 8 hari, pemasok sabun setiap 15 hari, dan pemasok susu instan setiap 30 hari. Pada tanggal 27 Desember 2017, ketiga pemasok datang secara bersamaan. Tanggal berapakah ketiga pemasok akan datang bersama lagi? Pada soal tersebut merupakan soal penerapan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk menyelesaikannya, silahkan simak penjelasannya setelah ini ya. Contoh soal di atas merupakan contoh soal cerita. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Adapun hal yang diketahui dari soal tersebut adalah yang pertama, pemasok telur setiap 8 hari sekali. Berikutnya, pemasok sabun setiap 15 hari sekali. Dan pemasok susu setiap 30 hari sekali. Hal lain yang diketahui terkait soal tersebut yaitu tanggal di mana ketiga pemasok barang tersebut masuk secara bersamaan, yaitu pada tanggal 27 Desember 2017. Setelah kita selesai menulis hal-hal yang menjelaskan terkait soal tersebut, kita dapat menuliskan kata ditanya. Nah, pada bagian ditanya, kita dapat menuliskan pertanyaan pada soal tersebut. Nah, pada soal tersebut, pertanyaannya adalah tanggal berapakah ketiga pemasok akan datang bersama lagi? Nah, pertanyaan tersebut kita tuliskan pada bagian ditanya. Selanjutnya kita menuliskan bagian jawab. Nah, pada bagian jawab ini adalah proses kita menyelesaikan soal cerita tersebut. Pada soal ini, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan faktorisasi dari bilangan 8, 15, dan 30. Nah, untuk yang pertama kita akan menentukan faktorisasi dari bilangan 8. Kita dapat menuliskan bilangan 8 terlebih dahulu. Menulis bilangan 8, tarik garis diagonal dari bilangan 8 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian kita tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi dengan 8. Bilangan prima terkecil yang dapat dibagi dengan bilangan 8 adalah 2. Maka dapat kita tuliskan 2 pada bagian sisi kiri. Sedangkan hasil dari pembagian 8 dibagi 2 dapat kita tuliskan pada bagian sisi kanan. Maka kita dapat menuliskan 4 pada bagian sisi kanan. Kemudian kita dapat melakukan cara yang sama seperti sebelumnya dengan cara menarik 2 garis diagonal dari bilangan 4 menuju ke arah bawah sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 4. Bilangan 2 merupakan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 4. Jadi, kita dapat menuliskan 2 pada bagian sisi kiri. Sedangkan hasil pembagian 4 dengan 2 dapat kita tuliskan di bagian sisi kanan. Jadi, hasil bagi 4 dibagi 2 adalah 2, maka 2 kita tuliskan di bagian sisi kanan. Berdasarkan pohon faktor dari bilangan 8, diperoleh faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2, atau kita dapat menuliskan faktorisasi 8 adalah 2 pangkat 3. Selanjutnya
kita menentukan faktorisasi dari bilangan 15 dengan menggunakan pohon faktor. Cara yang pertama sama seperti yang sebelumnya, kita menuliskan bilangan tersebut terlebih dahulu. Setelah menulis bilangan 15, tarik garis diagonal dari bilangan 15 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian, kita tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan 15. 3 merupakan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 15. Jadi, kita dapat menuliskan 3 pada bagian sisi kiri. Sedangkan hasil pembagian dari 15 dengan 3, kita dapat menuliskan pada bagian sisi kanan. Jadi, hasil dari 15 dibagi 3 sama dengan 5, maka kita dapat menuliskan 5 pada bagian sisi kanan. Berdasarkan pohon faktor dari bilangan 15, diperoleh faktorisasi 15 adalah 3 dikali 5. Selanjutnya, kita menentukan faktorisasi dari bilangan 30 dengan menggunakan pohon faktor. Kita dapat menuliskan bilangan 30 terlebih dahulu. Setelah menulis bilangan 30, tarik garis diagonal dari bilangan 30 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian, kita tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 30. 2 merupakan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 30. Maka kita dapat menuliskan 2 pada sisi sebelah kiri. Sedangkan hasil pembagian 30 dengan 2 dapat kita tuliskan pada bagian sisi kanan. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15, maka 15 kita tuliskan pada bagian sisi kanan. Setelah menulis bilangan 15, tarik garis diagonal dari bilangan 15 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian, kita tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 15. 3 merupakan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 15. Maka, kita dapat menuliskan 3 pada bagian sisi kiri. Sedangkan hasil pembagian dari 15 dibagi 3 dapat kita tuliskan pada bagian sisi kanan. Maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi kita dapat menuliskan bilangan 5 pada bagian sisi kanan. Berdasarkan pohon faktor dari bilangan 30, diperoleh faktorisasi 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Berdasarkan faktorisasi dari 8, 15, dan 30, kita dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya dengan cara mengambil semua faktor dari 8, 15, dan 30. Namun, jika ada bilangan yang sama, kita hanya dapat memilih salah satu dari bilangan yang sama dengan pangkat yang terbesar. Sehingga diperoleh KPK dari 8, 15, dan 30 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Ketiga pemasok barang akan datang secara bersamaan 120 hari setelah tanggal 27 Desember 2017. Untuk mengetahui tanggal berapa pada saat itu, kita dapat menuliskan atau menentukan jumlah hari pada bulan Desember. Dikarenakan pada tanggal 27 Desember 2017 mereka akan memasukkan barang secara bersamaan, maka sisa dari hari pada bulan Desember adalah 4 hari, dimulai dari tanggal 28, 29, 30, dan 31 Desember 2017. Kemudian, pada bulan Januari tahun 2018 terdapat 31 hari pada bulan Januari, sehingga kita tambahkan dengan 31 hari.
Berikutnya, pada bulan Februari tahun 2018 terdapat 28 hari. Jadi kita tambahkan lagi dengan 28. Berikutnya, pada bulan Maret tahun 2018 terdapat 31 hari pada bulan Maret. Sehingga kita tambahkan lagi dengan 31. Selanjutnya, pada bulan April tahun 2018 terdapat 30 hari pada bulan April. Jadi, kita dapat menambahkan dengan 30. Hasil penjumlahan hari dari sisa bulan Desember 2017 sampai bulan April tahun 2018 adalah 124 hari yang diperoleh dari 4 hari di bulan Desember ditambahkan dengan 31 hari di bulan Januari ditambahkan 28 di bulan Februari ditambahkan 31 di bulan Maret dan ditambahkan 30 di bulan April sehingga diperoleh 124 hari. Dikarenakan ketiga pemasok barang akan datang secara bersamaan setelah 120 hari dari tanggal 27 Desember 2017, maka hasil penjumlahan hari dari bulan Desember tanggal 28 sampai tanggal 30 April 2018 kita kurangkan dengan 120 hari. 124 hari dikurang dengan 120 hari sama dengan 4 hari. Maka 4 hari tersebut adalah sisa dari 30 hari pada bulan April tahun 2018. Jadi kita dapat mengurangkan 30 April 2018 dikurang dengan 4 hari sehingga diperoleh tanggal 26 April 2018. Jadi, ketiga pemasok barang akan datang bersama lagi pada tanggal 26 April 2018. Nah, bagaimana materi tadi? Apakah sudah bisa dipahami? Jika ada kendala, silahkan hubungi Ustazah ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, sekian pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.